Salam dan bahagia, perkenalkan saya Agnes Regita Cahya dengan NIM 20208320 akan menjelaskan mengenai uji validitas SPSS. Jadi setelah data yang sudah diberikan, kita bisa memasukkan data-data ataupun angka-angka hasil kuesioner yang sudah disebarkan ke dalam SPSS dalam bentuk angka. Nah, jadi di sini saya sudah memindahkan data-datanya. Ada dari brand experience 1 sampai ke loyalitas. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan uji validitas yaitu pertama analyze, lalu klik yang correlate, dan ada banyak pilihan bivariate, partial distances, sama canonical correlation. Kita pilih yang bivariate. Nah, nanti di sini di kolom sebelah kiri ini terdapat data-data yang telah kita masukkan ke data view. Tapi untuk melakukan uji validitas kita memasukkan per variabel. Jadi variabel pertama itu pengalaman. Jadi kita masukkan semua variabel pengalaman ke kolom sebelah kanan. Jika sudah dimasukkan semua, kita klik options. Lalu kita klik pada bagian statistik dan kita centang di means and standard deviations. Lalu klik continue dan klik OK. Nah, berikut ini adalah hasilnya dan kita lakukan juga ke variabel-variabel yang lain. Jadi kita harus kembali ke data view, melakukan hal yang sama, tapi dengan syarat variabel yang sebelumnya kita kembalikan ke kolom sebelah kiri dan kita ganti dengan variabel baru, kepercayaan. Oke. Nah, setelah mendapatkan hasil atau output dari uji validitas, nah ini tuh ada outputnya. Nah, untuk correlation, untuk variabel pertama yaitu variabel pengalaman. Jadi untuk uji validitas ini bisa diuji dengan dua cara. Itu bisa dihitung menggunakan R hitung yang sudah ditentukan tergantung dengan jumlah respondennya, N ini. Jadi untuk langkah pertama misalnya N ini respondennya 173 dan dengan tabel R hitungnya sekitar 0, berapa. Dan untuk menguji uji validitas ini, R hitung itu harus lebih kecil dari percent correlation-nya. Jadi jika percent correlation-nya lebih besar dari R hitung, maka itu bisa dikatakan valid. Nah, ini bisa dilihat juga dengan cara melalui signifikan. Apabila nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka bisa dinyatakan valid. Jadi untuk variabel pertama ini bisa lihat jika tiap item pertanyaannya itu valid karena bernilai kurang dari 0,05. Ini 0,00, 0,00, 0,00, 0,01, 0,00, 0,03, 0,00. Dan untuk variabel yang kedua yaitu kepercayaan, sama, dia juga valid. Ini bisa dilihat dari signifikannya. Dan yang variabel ketiga yaitu ada variabel keterikatan. Ini juga dinyatakan valid dikarenakan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Selanjutnya yang terakhir, variabel terakhir yaitu variabel loyalitas. Ini juga dinyatakan valid. Jadi bisa dikatakan nilai uji validitasnya untuk setiap variabel itu bisa dinyatakan valid karena nilai signifikansi tiap variabel itu bernilai kurang dari 0,5. Sekian, bisa dilanjutkan ke uji reliabilitas selanjutnya.